Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitawaddu'i wa nahana 'anil kibri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dzawil lisani shadiq wal qalbi salim indal khalqi wal khalaq. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Sahabat-sahabat yang tercinta, pertama-tama marilah untuk senantiasa memupuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena anugerah Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya marilah kita tabur rasa kasih sayang kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang tercinta, pada momen kali ini kita akan mencoba mengupas tentang sifat sombong yang dimiliki oleh manusia. Sifat sombong itu menurut literasi agama itu yang pertama sekali atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali melakukan kesombongan adalah iblis. Ketika itu iblis disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi iblis menolak dengan angkuhnya. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku ini ya Allah lebih baik dari dia, dari Nabi Adam. Karena aku diciptakan dari api sementara dia diciptakan dari tanah. Oleh karena itu, betapa angkuhnya iblis dengan menunjukkan keponggahannya, dengan menunjukkan kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bercermin dari kisah tadi, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil hikmah dari Al-Quran yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah, yang disampaikan di dalam surat As-Sad, yang disampaikan di dalam surat Al-A'raf tentang kesombongan iblis itu. Artinya, selama atau ketika tumbuh di dalam diri kita benih-benih kesombongan dan terbersit meremehkan orang lain, sebab sombong secara etimologi adalah meremehkan orang lain. Secara terminologi berarti meremehkan orang lain yang menyebabkan kita merasa lebih sempurna dan lebih baik dari orang lain. Ketika tumbuh benih kesombongan yang seperti itu di dalam hati kita, ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Karena saya banyak ilmunya, karena saya banyak hartanya, karena jabatan saya lebih tinggi, atau lain-lainnya yang menyebabkan tumbuh subur kesombongan di dalam jiwa kita, maka hati-hatilah ketika itu kita sedang mengadopsi sifat-sifat iblis ya, atau sifat-sifat iblis. Berarti secara otomatis ketika muncul benih-benih kesombongan, kita sesungguhnya sedang
berkiblat kepada makhluk Allah yang sangat dilaknat, yaitu iblis laknatullah. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, betapa pentingnya kita untuk memupuk rasa tawadu, rasa rendah hati di hadapan sesama kita. Sebab ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang yang sombong, yang pertama justru Allah itu tidak ridho kepada kita karena kita sudah berkiblat kepada makhluk yang dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis laknatullah. Kesombongan itu selalu identik dengan keengganan untuk mengikuti perintah. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, dalam sebuah tafsir disampaikan bersujud artinya membungkuk untuk memberi rasa hormat kepada Nabi Adam. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu iblis karena kesombongannya menolak untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang berbahagia, orang yang sombong sudah otomatis tidak akan disenangi dan pasti dibenci oleh sesamanya. Bahkan sekalipun orang sombongnya itu sendiri, orang lain yang sombong tidak akan menyukai sifat-sifat sombong yang dimiliki oleh manusia. Sahabat-sahabat yang tercinta, tadi disampaikan di dalam mukadimah, walaqad khalaqnakum tsumma sawarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Sungguh aku telah menciptakan kamu sekalian manusia. Tsumma sawarnakum, alhamdulillah kita dianugerahi rupa dan bentuk yang sempurna karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sawarnakum, diberikan rupa yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qulna lil malaikati, kemudian aku kata Allah Subhanahu wa taala berfirman lil malaikati, kepada malaikat, usjudu, sujudlah kamu sekalian. Sekali lagi dalam sebuah tafsir, sujud dalam arti membungkuk, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Fasajadu ila iblis, li adama, kepada Nabi Adam, fasajadu ila iblis. Yang lain malaikat Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk bersujud. Malaikat itu makhluk suci yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang khalaqtahum minan nur, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari nur atau dari cahaya. Dia bersujud atau memberikan penghormatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ila iblis, sekali lagi kecuali iblis laknatullah, lam yakum minas sajidin, dia tidak dapat termasuk golongan orang-orang yang bersujud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda. Iblis, apa yang membuat kamu enggan atau tidak mau bersujud atau memberikan penghormatan kepada Nabi Adam? Id amartuka, ketika aku memerintahkan kepadamu. Qala ana khairu minhu. Iblis menjawab, aku lebih baik dari dia. Sekali lagi, ketika di dalam hati kita sudah ada bisikan ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, maka berhati-hatilah kita. Berarti kita sedang berkiblat dan mengadopsi sifat-sifat iblis. Ana khairu minhu khalaqtani min narin, aku diciptakan dari api. Api itu lebih baik, api itu lebih kuat, api itu lebih dari segaranya. Wa khalaqtahu min tin, sementara dia itu diciptakan dari tanah. Ya, tanah diinjak-injak, tanah itu di bawah, tanah itu rendah, sedangkan aku adalah api, kata iblis.
Itulah kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibrah atau pelajaran agar kita bisa bercermin, agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Yang selanjutnya dalam surat Al-A'raf juga disampaikan, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha bakhruz innaka minas sagirin. Allah berkata, Allah berfirman, fahbit, turunlah kamu iblis laknatullah minha dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru, tidak pantas buat kamu untuk membesarkan dirimu, untuk bersombong diri fiha di dalam surga. Ya, surga itu adalah tempat yang baik. Surga itu adalah tempat penuh kedamaian. Surga itu adalah tempat balasan orang-orang yang berbuat baik. Surga itu adalah tempat kenyamanan yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala, yang dihuni sebagai balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Kata Allah, "Fakhruz innaka minas sagirin." Keluarlah kamu dari surga, sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang kerdil. Berarti ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang yang menganggap dirinya lebih baik, orang yang sombong, yang memoreksi sifat-sifat iblis, sesungguhnya dia adalah minas sagirin, termasuk orang-orang yang kerdil, termasuk orang-orang yang kecil. Dia seperti hendak menjadi orang besar dengan kesombongannya itu, dengan tahtanya itu, dengan kekayaannya itu, padahal sesungguhnya dia termasuk minas sagirin, termasuk orang-orang yang rendah, dan termasuk orang-orang yang kerdil, termasuk orang-orang yang terhina. Namun sebuah warning bagi kita atas kesombongan itu. Iblis karena kejadian tersebut, karena hal tersebut, dia berjanji akan senantiasa memujuk rayu kita dari arah depan, dari arah belakang, dari kiri kita, dari kanan kita, untuk senantiasa menjerumuskan kita kepada kesombongan. Qala unzurni ila yaum yub'atsun. Iblis berkata, beri tangguhlah aku sampai suatu hari yauma yub'atsun, yaitu ketika sampai manusia dibangkitkan. Jadi iblis akan senantiasa terus menggoda, memujuk rayu kita untuk terus menjumuskan kita dan mencari teman agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang berkiblat dan mengadopsi sifat-sifatnya, kemudian kita mengikuti jejak langkah iblis tersebut. Oleh karena itu, marilah kita di dalam diri kita untuk senantiasa bertawuz kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat-sifat sombong. Sombong karena harta kita, sombong karena ilmu kita, sombong karena kemampuan kita, atau berbagai apapun yang membuat di dalam diri kita ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Maka sekali lagi hati-hati agar kita terlindung dari bisikan bahwa saya lebih baik dari dia, dan seakan-akan kita meremehkan orang lain. Itu sudah termasuk sombong. Sahabat-sahabat yang tercinta, Imam Ghazali menyampaikan bahwa ada 6 tips untuk kita agar tidak menjadi sombong. Yang pertama, anggaplah jika kita ketemu anak-anak, anggaplah anak-anak lebih baik dari kita karena mereka belum banyak melakukan dosa. Yang kedua, jika kita bertemu orang tua, anggaplah mereka lebih baik dari kita kata mereka sudah banyak berbuat amalnya. Yang ketiga,
Jika ketemu orang alim, anggaplah mereka lebih baik dan mulia dari kita karena mereka lebih banyak mengetahui ilmu. Yang keempat, jika orang bodoh melakukan dosa, maka anggaplah dia melakukan dosa dengan kebodohannya, sementara kita melakukan dosa dengan pengetahuan kita. Yang kelima, jangan kita menganggap bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Boleh jadi dia akan lebih cepat bertobat di dalam diri kita. Yang keenam, jika mendapati orang kafir, jangan kita pun sombong. Boleh jadi dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang tercinta, marilah kita untuk senantiasa memperhalus budi pekerti kita. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqu, bahwa sesempurna-sempurnanya akmalul mu'minina iman seseorang adalah ahsanuhum khulqu, orang yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW senantiasa dipenuhi rasa tawadhu dan rendah hati, dijauhkan dari sifat sombong, sehingga berimplikasi kepada kenyamanan orang-orang di sekeliling kita. Kita termasuk orang-orang al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang bisa orang lain mendapat kenyamanan, baik dari intimidasinya, dari caciannya, dari makiannya, ataupun dari intimidasi berupa kekuasaan. Man salima muslimu min lisanihi wa yadihi. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan sharing dan tausiah ini ada manfaatnya bagi saya khususnya, agar menjadikan orang yang lebih tawadhu, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sahabat-sahabat sekalian. Jika video ini dianggap bermanfaat bagi sahabat-sahabat, maka silahkan share kepada yang lain, dan mudah-mudahan jadi investasi kebaikan buat bekal di akhirat nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.